Halo teman-teman semua, selamat datang di channel Tokunime. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Dan jawaban saya mungkin bisa saja salah, sehingga kalau ada jawaban yang kurang tepat, kalian bisa menambahinya di kolom komentar di bawah. Pertanyaan-pertanyaan yang akan saya jawab tentu saja akan berkaitan tentang anime Demon Slayer. Jadi mari langsung saja kita membahasnya. Pertanyaan pertama, kenapa Nezuko bisa kebal terhadap sinar matahari? Nah, pertanyaan ini paling sering ditanyakan oleh teman-teman semua. Jawabannya sebenarnya simpel ya, karena Nezuko pernah melihat Tanjiro melakukan gerakan atau tarian Hinokami Kagura waktu ayahnya mengajari Tanjiro. Teorinya, orang yang bisa melakukan pernafasan matahari, maka di dalam tubuhnya bisa menghalau sel-sel iblis yang sudah merasukinya, dalam hal ini Nezuko. Hal itulah yang menyebabkan Nezuko tidak mudah terpengaruh oleh sel darah iblis dari Muzan. Namun ada teori juga yang mengatakan bahwa Nezuko pernah memakan bunga Blue Spider Lily waktu masih menjadi manusia. Akan tetapi teori ini saya meragukannya karena tidak pernah ditunjukkan secara langsung di panel manga manapun. Jadi jawaban yang paling masuk akal menurut saya, karena Nezuko adalah keturunan orang yang bisa menggunakan teknik pernafasan matahari, dan dia juga pernah menyaksikan Tanjiro melakukan gerakan tarian Hinokami Kagura. Hal itulah yang membuatnya menjadi kebal terhadap sinar matahari. Lalu pertanyaan yang kedua, bagaimana Muzan bisa tahu jika Nezuko kebal matahari padahal dia tidak ada di sana? Nah, jawaban pada pertanyaan ini sebenarnya terletak pada akhir episode di season ketiga kemarin, yang mana pada saat itu Han Tengu masih bisa berkomunikasi dengan Muzan. Jadi gimana Muzan kok bisa tahu? Karena lewat Han Tengu. Seperti yang kita tahu, sel iblis Muzan itu bisa dikatakan sebagai makhluk individu tersendiri di dalam tubuh iblis-iblis yang ia ciptakan. Sehingga waktu Han Tengu hampir dibunuh oleh Tanjiro, dia masih sempat memberitahu Muzan bahwa ada iblis yang kebal terhadap matahari, yaitu Nezuko. Oleh karena itu, Muzan bisa tahu bahwa Nezuko adalah iblis yang selama ini ia cari-cari. Benarnya hal ini juga sudah dikonfirmasi di manganya, bahwa memang dari Han Tengu lah Muzan bisa tahu Nezuko kebal terhadap sinar matahari. Pertanyaan ketiga, mengapa Muzan tidak bisa menemukan bunga Blue Spider Lily? Jawabannya ada di akhir manga Demon Slayer. Di sana, anak cicitnya Inosuke yang menjadi botanis. Botanis ini seperti orang yang melakukan penelitian tentang tanaman gitulah ya. Di sana, anak cicit dari Inosuke ini menjelaskan bahwa bunga Blue Spider Lily ini hanya tumbuh atau mekar di siang hari saja. Dimana ketika iblis siang hari itu tidak bisa muncul gitu ya, karena matahari ini adalah kelemahan absolut dari para iblis. Jadi mau berapa ratus tahun atau berapa ribu tahun Muzan mencari bunga Blue Spider Lily, ya tidak akan bisa ia temukan karena bunga tersebut hanya mekar di siang hari dan hanya bulan-bulan tertentu saja dalam 1 tahun. Pertanyaan keempat, kenapa Yorichi tidak membunuh Tamayo? Nah, Tamayo ini adalah iblis yang unik, karena walaupun dia iblis, tapi dia membela umat manusia. Alasan itulah yang membuat Yorichi tidak jadi membunuh Tamayo. Awalnya, Yorichi memang ingin membunuh Tamayo, tapi karena ia melihat sorot mata dari Tamayo yang sama-sama ingin melihat Muzan mati, Yorichi menjadi tidak tega untuk membunuh Tamayo. Bukan tidak tega, mengurungkan niatnya untuk membunuh Tamayo. Karena ia yakin bahwa Tamayo pasti suatu saat akan berguna bagi umat manusia, khususnya bagi pemburu iblis. Dan benar saja, di akhir manganya, Tamayo membantu para pemburu iblis untuk menghabisi Muzan. Mungkin kalau tanpa ada bantuannya Tamayo, Muzan tidak akan mati, karena obat-obatan yang diracik bersama dengan Shinobu bisa membuat Muzan lemah, sehingga Tanjiro dan para Hashira lainnya bisa membunuh Muzan. Semua itu berkat siapa? Ya berkat Tamayo. Jika saja Tamayo saat itu dibunuh oleh Yorichi, maka sudah pasti Muzan tidak akan terkalahkan, karena di akhir manganya itu Muzan melemah gara-gara obat dari Tamayo. Pertanyaan nomor 5, mengapa Tanjiro bisa menggunakan pernafasan matahari? Sebenarnya jawaban dari pertanyaan ini sudah dikasih tahu di season pertamanya, dari mana Tanjiro bisa menggunakan teknik pernafasan matahari, ya dari ayahnya, karena ayahnya juga pengguna Hinokami Kagura. Nah, Hinokami Kagura itu adalah teknik pernafasan matahari, namanya diubah oleh
oleh leluhur Tanjiro yang bernama Sumiyoshi karena takut akan diketahui oleh Muzan, sehingga namanya diubah dari teknik pernafasan matahari menjadi Hinokami Kagura. Diubahnya juga menjadi sebuah tarian. Di era Yorichi sendiri tidak pernah ada orang yang mampu menggunakan teknik pernafasan ini karena teknik ini memang sangat sulit dan sangat kuat. Baru saat Sumiyoshi melihat Yorichi menggunakannya, ia mengubahnya menjadi sebuah tarian. Dari Sumiyoshi itulah Hinokami Kagura ini diturunkan ke anak cucunya sehingga sampai pada era Tanjiro. Jadi bagaimana Tanjiro bisa menggunakan teknik ini? Karena dia diajari oleh ayahnya yang juga seorang pengguna teknik pernafasan matahari. Lalu pertanyaan selanjutnya, siapa saja pengguna teknik pernafasan matahari? Ada beberapa yang dijelaskan di manga, tapi ada juga yang tidak dijelaskan. Pengguna pernafasan matahari pertama tentu saja Yorichi Sugikuni. Dari Yorichi lalu ke Sumiyoshi. Tapi Sumiyoshi diubah menjadi sebuah tarian. Nah, Sumiyoshi ini menurunkan tarian Hinokami Kagura atau teknik pernafasan matahari ini ke anak-anaknya, anak cucunya. Tapi tidak pernah dijelaskan nih siapa saja nama anak-anak cucunya. Kita hanya bisa tahu ketika teknik tersebut sudah sampai ke ayah Tanjiro. Jadi Sumiyoshi, ayah Tanjiro, baru Tanjiro. Selain itu kita tidak pernah diberitahu di manganya siapa saja yang menggunakannya. Tapi yang pasti itu anak cucu dari Sumiyoshi. Sehingga bisa kita sebut leluhurnya Tanjiro lah. Semua leluhurnya Tanjiro pasti bisa menggunakan teknik pernafasan matahari atau dikenal dengan teknik Hinokami Kagura. Pertanyaan nomor 7, siapa Upper Moon paling lemah? Untuk menjawab pertanyaan ini sebenarnya sangat gampang. Ciri-ciri Upper Moon yang lemah adalah Upper Moon yang mati ketika dia melawan seorang pemburu iblis sendirian. Dan menurut saya, Upper Moon paling lemah adalah Kaigaku. Akan saya jelaskan alasannya. Jadi, Kaigaku mati melawan Zenitsu sendirian. Dan yang lebih memalukannya lagi, Zenitsu saat itu adalah seorang pemburu iblis biasa. Bukan Hashira dan bukan pula pemburu iblis yang sudah membangkitkan tanda pemburu iblis. Berbeda dengan Muichiro waktu melawan Gyoko. Muichiro itu Hashira, dan dia juga membangkitkan tanda pembasmi iblis. Jadi wajar saja jika Gyoko saat itu mati dengan mudah. Tapi Kaigaku mati dengan mudah dengan adik kelasnya sendiri, yakni Zenitsu. Padahal Zenitsu saat itu belum membangkitkan tanda pemburu iblis. Jadi menurutku, Kaigaku adalah Upper Moon paling lemah di Demon Slayer. Pertanyaan nomor 8, bagaimana cara Gyoko menemukan desa penempa pedang? Seperti yang kita tahu, Gyoko ini adalah seorang seniman yang membuat guci. Sementara orang-orang di desa penempa pedang adalah seorang penempa pedang yang menikmati hasil karya seni. Sehingga mungkin saja pada suatu waktu ada seorang penempa pedang yang membeli guci milik Gyoko. Nah, dari guci itulah Gyoko bisa melacak keberadaan dari desa penempa pedang. Tapi ini hanya teori saja ya teman-teman. Kalau kalian mempunyai pendapat lain, silahkan saja tulis di kolom komentar. Pertanyaan ke-9, apakah semua pemburu iblis akan mati di usia 25 tahun setelah membangkitkan Mark? Pertanyaan ini masih menjadi perdebatan ya. Tapi menurut saya itu bisa benar, bisa tidak. Benarnya, memang beberapa pemburu iblis itu mati di usia 25 tahun. Bahkan ada yang lebih sedikit. Gyome misalnya, dia mati di usia 27 tahun tepat setelah dia membangkitkan Mark. Namun, para pemburu iblis yang mati itu memang dia melawan iblis yang sangat kuat, terutama melawan Upper Moon, sehingga ya wajar saja kalau mereka mati. Lalu apakah Tanjiro setelah Muzan berhasil dihabisi ia mati muda? Menurut saya, itu kecil kemungkinannya. Para pemburu iblis yang membangkitkan Mark itu mati karena melawan iblis yang kuat. Dan mereka mati di medan perang, bukan mati karena sakit atau apapun gitulah. Dan Yorichi sendiri sudah membuktikan kalau dia paling kuat, dia akan bertahan hidup. Logikanya, jika sudah tidak ada iblis, maka pemburu iblis tidak perlu bertarung. Dan jika mereka tidak bertarung, maka besar kemungkinan bahwa mereka masih hidup. Jadi, apakah semua pemburu iblis akan mati di usia 25 tahun setelah membangkitkan Mark? Hal ini kita balik kembali, apakah dia, pemburu iblis ini, membangkitkannya waktu melawan iblis atau setelah masa damai. Kalau setelah masa damai, saya rasa mereka tidak akan mati dengan mudah. Karena mereka ya tidak perlu bertarung untuk melawan iblis yang kuat. Nah, yang terakhir, pertanyaan nomor 10, apa yang akan terjadi jika Tanjiro menjadi iblis? Yang terjadi, maka dunia Demon Slayer akan tamat.
karena tidak ada orang yang bisa mengalahkan Tanjiro. Bayangkan, dia waktu menjadi iblis sudah kebal terhadap matahari. Dan dia adalah seorang iblis yang bisa menggunakan teknik pernafasan matahari. Apalagi saat itu Hashira yang tersisa hanya Gyuto Tomioka dan juga Sanemi Shinajugawa. Sangat tidak mungkin untuk bisa mengalahkan Tanjiro. Jadi yang terjadi ya sudah tamat. Tanjiro akan menjadi orang paling overpower di dunia Demon Slayer. Mungkin itu saja teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jawab untuk video kali ini. Jika kalian mempunyai pertanyaan terkait anime Demon Slayer, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti pertanyaan yang bisa saya jawab akan saya buatkan video tersendiri. Jangan lupa like, komen, dan share jika kalian suka dengan video ini. Akhir kata, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.